Nah, kemudian untuk mencari kalau misalnya pembuktiannya secara numerik ya. Jadi untuk kasus sederhana ya pembuktian secara numerik itu mudah. Jadi kalau misalnya uh, ingin tahu luasnya benda tetrahedron itu berarti ya sepertiga luas alas kali tinggi gitu. Sepertiga luas alasnya, alasnya kan S ini, jadi setengah alas ini kali tinggi ini di sini tinggi, berarti setengah kali 2 kali 4 kali tingginya nih. Ini maksudnya tinggi yang di ini ya, yang di bidangnya, bukan tinggi ke atasnya. Jadi tinggi ke lainnya. Berarti kan luas alasnya itu sendiri setengah kali alas kali tinggi. Nah itu setengah alas kali tingginya, setengah kali ini 2 kali tinggi yang ini, maksudnya kali 4. Jadi di sini adalah 4 dikalikan sepertiga kali 3. Nah, untuk pembuktian secara numerik, ternyata kalau menggunakan rumus kalkulus dengan menggunakan secara numerik, kalau numerik seperti ini numerik yang sederhana saja ya. Jadi numerik yang seperti luas alas kali tinggi, yang volume, yang rumus-rumus dasar itu digunakan untuk yang kasus-kasus sederhana. Habisnya deh yang ditanyakan dulu. Ditanyakan nggak? Belum. Oke. Permisi Bu. Ya, ya. Saya Bentar, ini suaramu kok ini ya? Suaranya kok diterangkan ulang. halo? Ini jaringan saya atau jaringanmu ya? Halo? Ya, ini Ya? jaringan saya Bu. Bisa. Oh, bukan jaringan saya ya. Saya di kampus soalnya. Iya Bu. Gimana gimana? Saya kurang jelas yang bagian tahap kedua. Apa boleh dijelaskan ulang Bu? Yang tahap kedua yang mana? Yang tadi Bu, yang pengintegralan itu Bu. Yang ini? Iya. Yang mana ini maksudnya? Yang ini ya? Yang sebelumnya Ini? yang sebelumnya Bu. Yang ada gambarnya deh Bu, kalau nggak salah Bu. Ini? Oh iya Ibu. Ini bukan integralan ini. Halo? Maksudnya yang dicari yang dari XX-nya yang mana? Kok mati? yang pembagian itu Bu. Ini yang pembagiannya mana ini? Iya Bu. Oh, yang ini benar ini atau Iya, integralnya? Yang ini Bu. Oh yang ini. Oke. Jadi kalau tadi kan udah keplot ya, seperti ini. Keplot, kita udah tahu kalau Y-nya itu memotong di titik mana, X-nya memotong di titik mana, Z-nya memotong di titik mana. Nah, untuk tahu berapa sih persamaan apa sih persamaan garis ya yang memotong sumbu X dan Y, ini kan thread gitu kan ya, ini kan garis. Nah, itu persamaannya itu bisa diperoleh dari titik atau koordinat yang memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Nah, itu ya sebenarnya menggunakan persamaan garis yang sederhana ya. Ini sudah ada di jenjang di level sebelumnya, itu sebenarnya ada ya. Jadi untuk mencari persamaan garis melalui 2 titik ya. Jadi ini ada titik X, ada titik Y. Katakanlah titik X itu adalah X1, Y1. Kemudian titik yang memotong sumbu Y itu adalah X2, Y2. Katakanlah seperti itu. Nah, untuk mencari persamaan garis yang memotong 2 titik atau yang melewati 2 titik, itu formulanya ini, formula bakunya ini. Jadi X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Jadi boleh di sini sebagai X2 atau Y2, boleh di sini X1 sebagai X1 atau Y1. Yang penting konsisten. Kalau misalnya di sini X1 Y1 ya
ya berarti di sini X2 Y2 gitu ya. Nah kalau sudah ya X-nya itu tetap, X-nya kan yang kita cari, Y-nya tetap, berarti di sini X min X1-nya, di sini X1-nya itu 4, kemudian X2-nya di sini itu adalah 0, minus X1-nya 4 sama dengan Y. Jadi X dan Y-nya tetap ya, dikurangi Y1. Y1 kita misalkan di sini adalah Y1 0 per Y2 min Y1, berarti per 2 min 0. Kemudian X min 4 sama dengan minus per X min 4 per minus 4 sama dengan Y per 2 gitu kan. Nah kemudian dikalikan silang, berarti 2 kali X minus 4 sama dengan min 4Y kan gitu. Sehingga jadi dikali berarti 2X min 8 sama dengan min 4Y. Kalau misalnya kita mau cari X-nya, berarti 2X sama dengan min 4Y plus 8. Sehingga X sama dengan minus 2Y plus 4. Nah, gini. Nah, kalau misalnya ketemunya, boleh ketemunya X, boleh ketemunya Y. Jadi kalau misalnya kita carinya, kalau Y aja gimana? Boleh ya. Jadi kalau misalnya Y, sehingga Y sama dengan, berarti ini dibagi minus 4, dan ini dibagi minus 4. Berarti kan min setengah X plus 2. Jadi dari dua titik ini bisa didapatkan dua persamaan, bisa X atau bisa Y. Nah nanti yang dimasukkan dalam perhitungan kalkulasi untuk mencari volume, salah satunya aja. Jadi kalau misalnya kita sudah pakai X, berarti dia harus berada di integral dalam. Ya, harus diingat kalau batas integral dalam itu boleh berupa persamaan. Tapi kalau batas integral luar itu dilarang persamaan. Kenapa? Karena nanti biar endingnya itu berupa angka eksak atau angka nyata, angka real gitu maksud saya. Nah kalau misalnya batas integral dalam kita sudah menggunakan X ya, berarti tulisannya nanti 0 sampai minus 2Y plus 4. Nah ini kan sebenarnya milik X ya, berarti di sini adalah dx. Kemudian di luarnya itu berarti batas Y-nya. Kalau X-nya udah dipakai, berarti kita pakai Y-nya ya untuk di luar 0 sampai 2. Nah kalau misalnya batas integral dalam kita itu berupa persamaan Y, ya batas integral dalam berupa setengah X plus 2, 0 sampai minus setengah X plus 2, berarti di sini adalah dy, berarti luarnya dx. Nah kalau persamaan yang dalam itu sudah menggunakan Y, maka untuk integral luar itu berarti harus dari koordinat X. Kalau dari koordinat X berarti dia batasnya 0 sampai 4 gitu. Jadi dibolak-balik bisa, yang penting disesuaikan operatornya dan disesuaikan dengan batas luarnya gitu. Masih bingung? Sudah jelas, terima kasih. Ya, ada yang lain? Ada yang lain? Nah, saya minum. Kalau untuk masukan ini nggak bingung ya? Sampai sini nggak bingung ya? Karena nanti enggak ya? Yang lain? Nah, karena nanti perhitungannya itu sebenarnya panjang sekali dan butuh teliti. Gitu. Yang penting awalnya tahu konsepnya dulu nih, mana yang harus dimasukkan gitu. Kalau misalnya di sini di sini ada Y, kenapa kok di sini X ya? Karena ini sebenarnya persamaan milik X gitu ya. Di sini ada X sama dengan 4 minus Y, berarti di sini operatornya harus DX. Berarti untuk batas luarnya itu adalah milik Y, sehingga di sini DY. Jadi yang dalam operatornya dalam, integrasi luar ya operatornya milik operator yang luar. Sampai sini yang lain ada yang mau ditanyakan dulu? Yang mau didiskusikan dulu? Oke, oke.
Nah, kemudian ada juga case untuk integral lipat 2 pada bidang persegi panjang. Nah, jika batas-batas integrasi tidak tertera secara jelas, ya, maka batas-batas integrasi dapat diketahui melalui persamaan yang ada. Misalnya seperti ini. Hitunglah integral lipat 2 dengan persamaan sekian, tapi batasnya itu adalah y sama dengan x kuadrat dan y sama dengan 1. Nah, kalau kayak gini kan batasnya cuma 1 ya, batasnya cuma 1. Nah, maka kita bisa menyamakan dua persamaan ini. Jadi di sini ada y, di sini ada y. Sehingga x kuadrat sama dengan 1. Maka x plus minus 1. Berarti ini batas. Kita udah tahu batas atasnya minus 1, batas bawahnya minus 1, batas atasnya plus 1. Dan itu milik x. Berarti yang paling luas di sini operatornya adalah dx. Nah, kalau seperti itu, setelah batas atas dan bawah integral dalam serta luar sudah diketahui, maka ditulis persamaannya seperti ini. Ya, jadi ini tadi persamaannya. Kemudian, tadi batasnya adalah x kuadrat dan 1. Berarti di dalam sini itu harus ada persamaan. Ya, kalau memang ada persamaan, berarti persamaannya itu harus ditaruh diintegrasi dalam. Ya. Di sini berarti di sini ada y, karena di sini pasti y sama dengan x kuadrat. Kemudian min 1 sampai 1 tadi diperoleh ketika kita meliniarkan dua persamaan dari y. Ya. Ini. Oke. Kemudian, nah, kalau sudah ya dioperasikan seperti biasa gitu ya. Integral dalamnya seperti ini. Nanti integral luarnya ya ketemunya sekian. Oke. Kalau misalnya hasilnya 0 atau hasilnya minus, gimana Bu? Ya nggak apa, ditulis aja nggak apa. Jadi memang kadang perhitungan menggunakan koordinat itu, karena dia koordinat ya, jadi ada plus, ada minus, kadang minusnya itu meniadakan plusnya, tapi sebenarnya itu adalah bentuk uang. Nah, kalau misalnya contohnya case-nya seperti ini, persamaannya, kemudian daerah dibatasi oleh ini dan ini. Nah, kalau kayak gini berarti kan batas x-nya kan harus jelas, dan sementara di sini nggak ada batas x-nya, berarti bisa digunakan 3x min x kuadrat sama dengan x gitu. Berarti 3x minus x sama dengan x kuadrat, 2x sama dengan x kuadrat. X-nya berarti akar 2, ya, plus minus akar 2. Sorry. Enggak, berarti di sini x-nya sudah dicoret ya. Berarti 2 sama dengan x. Ya. Jadi batasnya bisa diketahui dari 3x minus x kuadrat sama dengan x. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak, saya lanjut dulu ya. Sebentar. Nah, untuk materi selanjutnya, sebentar. Nah, kalau untuk selanjutnya itu hanya sebuah aplikasi-aplikasi ya, sebuah banyak buah. Jadi aplikasi integral lipat 2, aplikasi integral lipat 3, bisa jadi aplikasi untuk integral lipat 2 itu bisa digunakan untuk perhitungan pusat massa, kemudian digunakan untuk perhitungan momen inersia gitu. Ini yang simple ya, yang simple aja. Saya langsung aja ya ini. Bentar, ini kan saya mulai dari sini.
Nah, kalau misalnya ada suatu benda ya, benda dia lamina, bentuknya lamina itu kayak bayangan kayak koin tapi dia tipis banget gitu, dan saking tipisnya itu ketebalannya bisa diabaikan ya, bisa diabaikan. Itu memiliki kerapatan, memiliki massa kerapatan seperti ini, delta X, Y sama dengan XY. Nah, kalau seperti ini sudah pasti dia adalah persamaannya. Jadi mau dia delta X, mau dia sigma X, kemudian mau dia mu X gitu. Yang jelas di sini kalau dia ada operatornya seperti ini, X, Y ada variabelnya, berarti dia masuknya adalah satu persamaan. Nah, kalau ini jelas ya dibatasi oleh sumbu X, garis X sama dengan 0, dan garis X sama dengan 1. Berarti X 0 sampai 1, serta kurva Y sama dengan X plus 1. Nah, ini kalau seperti ini sudah jelas, berarti bisa dioperasikan seperti ini. Batas dalamnya X plus 1, di sini harus DY karena di sini X. Kemudian batas luarnya berupa angka pasti, ya, yaitu X dx. Nah, kalau sudah, nanti ketemu satuan massanya sekian. Lalu setelah ketahuan massanya, itu biasanya dihitung pusat massa. Ya, kalau pusat massa di sini untuk pusat massa itu suatu titik yang menyebabkan benda dalam keadaan seimbang. Titik pusat massa ini dituliskan sebagai koordinat titik, yaitu X bar dan Y bar. Dari pusat massa, koordinat ini dapat ditentukan oleh rumus berikut ini. Dari X barnya sekian, kemudian M besar X per M. Nah, untuk M besar X ini dia harus dimasukkan X-nya. Jadi X nanti dikalikan dengan persamaannya, kemudian dibagi dengan hasil dari dua integral dari persamaan tanpa dikalikan apapun. Ya. Kemudian untuk titik massa Y barnya bagaimana? Sama dengan X. Jadi di sini M besar Y. Kemudian di atasnya di sini itu Y dikalikan dengan persamaannya. Kemudian dikalkulasi untuk atasnya dibagi dengan M. Di sini tanpa dikalikan X atau Y. Jadi langsung dari persamaan yang ada itu langsung dimasukkan ke sini. Jadi kalau misalnya contoh misalnya soalnya itu tentukan titik pusat massa, berarti yang kalian harus lakukan terlebih dahulu itu harus mencari M kecil ya. Harus mencari M kecil karena M kecilnya ini sama untuk X bar dan Y bar gitu kan. Sedangkan untuk mencari X bar kemudian setelah mendapatkan MX gitu, kemudian baru bisa dicari MX besarnya. M besar X, kemudian X dikali persamaannya, kemudian dioperasikan, baru terakhir kali X barnya itu hasil dari MX dan hasil dari integral lipat 2M kecil. Jadi kalau di sini kan hasilnya eksak, atas eksak, bawah eksak, Y barnya M besar Y-nya itu eksak, M kecilnya eksak, berarti itu adalah nilai-nilai yang real, nilai yang pasti. Meskipun sepertinya persamaannya sangat ribet gitu ya, tapi sebenarnya itu nilainya nilai pasti. Nah, misalnya begini. Misalnya contohnya ini penyelesaian untuk satu contoh aja banyak banget ya. Misalnya kerapatan ya, kerapatan delta X ya, berarti ini adalah persamaannya dibatasi oleh X0 sampai X1 serta kurva Y sama dengan X ya, Y sama dengan X. Tentukan koordinat titik pusat massa, koordinat titik pusat massa ya. Jadi untuk memudahkan ya, kalau misalnya kalian ingin menggunakan untuk pengen mengoperasikan M kecilnya dulu ya nggak apa-apa. Jadi di sini M kecilnya adalah ini persamaannya, kemudian batasnya batas yang berupa persamaan 0 sampai X, berarti di sini DY, kemudian 0 integrasi luar 0 sampai 1, berarti di sini DX gitu ya. Sudah, kalau nanti sudah dioperasikan ketemu hasilnya. Nah, kemudian
baru kita mengoperasikan M besar X. Ya, M besar X berarti dia harus dikalikan dengan X dulu. Nah, berarti persamaan di sini itu harus dikalikan dengan X dulu. X dikali X minus Y. Nanti X kuadrat min XY baru dioperasikan. X kuadrat min XY ya maksud saya. Nah, ini X kuadrat min XY dengan batas dalamnya tadi sama. Nah, kemudian hasilnya ini, hasil integrasi dalamnya masih ini. Kemudian setelah diintegrasi dengan batas luar, ya, setelah diintegrasi dengan batas luar, M besar X itu ketemunya 6, ya, ketemunya 6. Ketemunya 6 dan M kecilnya itu mungkin ini M kecilnya itu 8 ya, berarti untuk X barnya berarti X barnya itu 6/8 itu, ini M besar X, ini M kecilnya, mungkin begitu ya. Kemudian ya benar. Oke, kemudian untuk Y nya sama ya caranya. Y nya berarti ini persamaan kerapatan tadi dikalikan dengan Y nya dulu, berarti X min Y dikalikan Y karena kita mau mencari M besar Y, kemudian dikali berarti XY min Y kuadrat, kemudian dia integral batasnya tetap sama 1 sampai 0, kemudian di sini Y, dy dx gitu ya. Nah, nanti setelah diintegrasikan nanti ketemunya adalah ini 6/24. Oke, 6/24. Oh, sorry. Berarti ini 1/6 kali 1. Oh, berarti M-nya, sorry ya, maaf. Berarti M kecilnya sebenarnya di sini adalah ketemunya 1/6. Ya, 1/6. Kemudian M besar X-nya itu 1/8. Kemudian dibagi gitulah. Jadi perkalian silang. Nah, di sini M kecilnya 1/6, terus M besar Y-nya 1/24. Nanti dioperasikan. Ya. Nah, kemudian sehingga diperoleh X bar, Y bar, yaitu 6/8 dan 6/24. Sampai sini ada ditanyakan nggak? Jadi sebenarnya konsepnya sama, hanya kalau misalnya untuk cari X bar dan X bar dan Y bar itu kita harus mengoperasikan dulu MX-nya berapa, MY-nya berapa. Nah, kalau yang perlu diingat, kalau misalnya M-nya besar X, M-nya besar Y, berarti di sini harus ada X yang masuk ke dalam persamaan. Kalau cari MY, berarti Y-nya masuk dalam persamaan. Harus dikalikan dengan persamaannya. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bingung nggak? Bingung? Halo? Ya, halo. Iya. Bingung nggak? Atau masih mencerna? Atau seperti apa? Ya, masih mencerna. Oke. Coba ada yang mau ditanyakan dulu. Jadi yang penting prinsipnya, konsepnya tahu, nanti kalau perhitungan insya Allah mudah gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, coba saya teruskan dulu. Nah, tadi kan pusat massa. Nah, kalau aplikasinya untuk mencari momen inersia itu ada juga koordinat momen inersia. Jadi ada IX, ada juga IY.
Nah, kalau untuk mencari IX ya, untuk mencari IX itu yang dimasukkan adalah Y kuadratnya. Kalau untuk mencari Y yang dimasukkan adalah X kuadratnya. Gitu. Sedangkan IZ ya, IZ itu merupakan gabungan antara atau penjumlahan antara IX dan IY. Nah, misalnya seperti ini. Sebuah benda tak homogen atau lamina memiliki kerapatan sekian, ya, ini berarti persamaannya dibatasi oleh sumbu X, garis X0, X8, serta kurva sekian. Tentukan momen inersia lamina tersebut pada sumbu X, Y, dan Z. Jadi tentukan momen inersia lamina pada sumbu X, Y, dan Z. Oke. Lalu kita masukkan di sini untuk mencari IX-nya, berarti harus ada Y kuadrat yang masuk. Berarti Y kuadrat itu nanti dikalikan dengan XY. Y kuadrat dikalikan dengan XY, jadi X, Y pangkat 3. Nah, kemudian dioperasikan biasa. Dengan batas Y sama dengan ini, ya, batas integrasi dalam atas itu X pangkat 2 per 3, 0 sampai X pangkat 2 per 3, dan batas integrasi luar tadi yang sudah jelas 0 sampai 8. Nah, itu nanti ketemu momen inersia pada sumbu X adalah sekian. Kalau ditanya momen inersia pada sumbu X ya, berarti caranya Y kuadratnya harus dimasukkan. Kemudian untuk IY, untuk mencari IY kuadrat atau momen inersia pada sumbu Y, berarti X kuadratnya yang dimasukkan dikalikan dengan persamaannya. Jadi X kuadrat dikali dengan XY, berarti X pangkat 3Y. Oke, batasnya sama, kemudian diintegralkan sebanyak 2 kali, nanti ketemu Y-nya sekian. Nah, lalu untuk momen inersia lamina pada sumbu Z itu adalah penjumlahan dari IX dan IZ. Hasilnya sekian. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi itu hanya semacam, makanya yang perlu dilatih itu ya latihan mengintegralkan sampai lipat 2 sampai lipat 3 gitu. Jadi masih lipat 2 ya. Lalu untuk integral lipat 3 untuk daerah 3 dimensi ya. Jadi integral lipat 3 itu digunakan untuk menghitung massa dan pusat massa pada benda 3 dimensi. Bendanya 3 dimensi. Integral lipat 3 sama halnya integral pada umumnya, di mana bagian dalam dari integral harus diintegralkan terlebih dahulu. Ya, ini bagian dalam untuk operator yang paling dalam, kemudian batas integral kedua untuk operator yang kedua, kemudian batas integral paling luar untuk operator yang terakhir. Nah, kalau untuk cari pusat massa, ya, pusat massa pada bidang X, Y, Z dengan kerapatannya di X, Y, Z dinyatakan, biasanya kalau kerapatan itu simbolnya delta X, Y, Z, maka rumusnya akan seperti ini. Jadi M kecil, ya, M kecilnya itu biasa langsung persamaannya dimasukkan. Tapi kalau untuk mencari koordinat Z, ya, untuk mencari koordinat Z itu yang M besarnya adalah MX, Y, dan Z-nya yang dimasukkan. Kemudian Z-nya dimasukkan dikalikan dengan persamaan. Maka di sini ketemunya Z sama dengan MXY per M kecil. Kalau misalnya yang dicari adalah X bar, ya, koordinat pusat massa atau X barnya, berarti di sini yang dicari yang dimasukkan adalah X-nya, dimasukkan dalam persamaan di sini, kemudian baru diintegralkan 3 kali. Kalau yang dicari adalah Y, ya, koordinat Y-nya, maka di sini Y-nya yang masuk, Y-nya yang dikalikan dengan persamaannya. Nah, kalau ini hanya contoh-contoh biasa ya. Sampai sini ada ditanyakan nggak? Ada yang ditanyakan atau belum? Belum, Bu.
Oke, belum. Nanti coba diresapi lagi ya. Kalau sudah selesai perkuliahan tuh biasanya diresapi lagi, dihitung lagi kira-kira ininya dari mana gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Iya, ya. Untuk yang LIPA 3 yang ini, Bu, yang apa? Pusat massa ini batas-batas untuk integralnya gimana ya, Bu? Batas-batas integralnya biasanya pasti-pasti semua. Jadi dibuat kalau integral LIPA 3 itu biasanya dibuat mudah ya, karena itu ngitungnya kan 3 kali. Nah, biasanya batasnya kalaupun ada persamaan ya berarti integral yang paling dalam itu batasnya berupa persamaan ya. Tapi kalaupun nggak ada ya udah berarti di sini biasanya angka-angka eksak biasa. Jadi ya kayak gini tadi aja. Nah, kayak gini. Biasanya kalau untuk contoh atau case untuk integral LIPA 3 itu dibuat agak mudah. Jadi nggak ada persamaannya. Biar nggak bingung. Kalaupun ada batas yang berupa persamaan, misalnya Y sama dengan misalnya di sini Y sama dengan X kuadrat plus 1, Y sama dengan X kuadrat plus 1. Berarti kan dia harus diletakkan di paling dalam ya. Harapannya untuk ending dari kalkulasi itu merupakan nilai eksak. Nah, kalau seperti ini ya berarti 0 sampai X kuadrat plus 1, kemudian karena di sini Y, berarti di sini DY. Ya. Nah, di sini DY. Nah, kemudian baru kalau ada batas-batas yang jelas ya berarti batas-batas yang jelas tersebut diletakkan di yang lebih luar. Nah, kalau misalnya di sini batasnya X, ini di sini contohnya misalnya ya, ini di sini ada batasnya X, kemudian di sini batasnya Z, berarti kan di sini kan berarti DX, DZ gitu ya. Kalau misalnya ditukar boleh ya. Jadi kalau misalnya ditukar, misalnya di sini adalah 4 sampai minus 2, kemudian di sini 0 sampai 5, kemudian di sini adalah persamaan gitu, dan katakanlah persamaannya adalah milik DJ. Nah, milik DJ, kemudian ini ternyata batasnya adalah milik Z gitu. Batas yang tengah ini ternyata milik Z, berarti di sini DZ dulu, kemudian baru DX. Gitu. Jadi dibolak-balik boleh asal operatornya mengikuti. Gitu ya. Siapa tadi yang tanya? Baik, Bu, terima kasih, Bu. Oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada lagi nggak? Boleh saya akhiri dulu yang ini matematikanya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri dulu untuk matematika. Silakan yang tidak berkepentingan, ini saya lanjut